Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Alvarez. Saya ingin mengerjakan UTS yang diberikan oleh Ibu Anggiasi Murdenti Sukamto. Dengan mata kuliah Sistem Informasi, saya ingin membawakan materi tentang keunggulan kompetitif dan strategi informasi. Ya, kita langsung masuk saja ke keunggulan kompetitif dan strategi informasi. Kita langsung masuk saja ke pengertiannya, yaitu pengertian dari kompetitif tersebut. Keunggulan kompetitif merupakan suatu statement yang mengidentifikasikan strategi-strategi bisnis dalam hal bersaing, tujuan-tujuan, rencana dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Melalui strategi kompetitif, suatu organisasi mencari keunggulan kompetitif dalam suatu industri. Pada umumnya, core bisnis atau yang bisa disebut bisnis inti perusahaan itu rata-rata sama. Teknologi informasi menawarkan berbagai perangkat yang dapat meningkatkan kesuksesan organisasi, misalnya biaya yang lebih murah atau affordable, dan juga pelayanan kepada konsumen yang memuaskan, serta manajemen rantai pasokan yang rata-rata lebih unggul. Ya, ada yang namanya Porter's Competitive Force Model, yaitu framework yang terkenal atau dikenal untuk menganalisis kompetisi atau persaingan dalam Competitive Force Model yang dikembangkan oleh Michael Porter. Michael Porter itu mengklasifikasikan perusahaan rata-rata menggunakan model atau kerangka tersebut untuk mengembangkan strategi dalam upaya meningkatkan persaingannya. 5 keunggulan atau kekuatan menurut Porter. Yang pertama adalah the threat of entry of new competitor, atau yang dimaksud dengan ancaman dari masuknya pesaing-pesaing baru. Ancaman masuknya kompetitor baru tinggi ketika pesaing dapat dengan mudah memasuki pasar dan rendah ketika terciptanya entry barrier atau yang disebut dengan hambatan masuk yang kuat. Entry barrier adalah suatu fitur produk atau pelayanan yang konsumen dapatkan dari organisasi-organisasi tertentu. Yang kedua adalah the bargaining power of supplier, atau yang disebut dengan kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan supplier tinggi ketika pembeli tidak memiliki banyak pilihan dan rendah ketika pembeli memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembelian. Oleh sebab itu, organisasi sebaiknya memiliki berbagai supplier sehingga organisasi tersebut berada dalam posisi yang kuat, terutama dalam hal negosiasi harga, kualitas, dan pengiriman. Dan yang ketiga adalah the bargaining power of customer, atau yang kita sebut-sebut dengan buyer, pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi ketika pembeli memiliki banyak pilihan dan rendah ketika mereka memiliki sedikit pilihan untuk membeli. Dan yang keempat adalah the threat of substitute product of service or service, atau yang disebut dengan adanya layanan atau produk pengganti. Jika banyak produk atau layanan pengganti, maka ancamannya menjadi tinggi, begitupun sebaliknya. Saat ini, teknologi-teknologi baru menciptakan produk pengganti dengan sangat cepat. Dan yang terakhir adalah the rivalry among existing firms in the industry, atau yang disebut dengan persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang dimaksudkan dengan ancaman dari pesaing menjadi tinggi ketika terdapat kompetisi yang intens atau tinggi, melonjak, banyak pesaing dalam industri, begitupun sebaliknya. Bagaimana kita mengungguli dari strategi-strategi untuk melakukan kompetitif dari pesaing, yaitu sudah diklasifikasikan menjadi 5 strategi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah dengan cost leadership strategy. Cost leadership strategi ini dimaksudkan terhadap kepada memproduksi suatu produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah di dalam industrinya, dengan dimaksudkan efisiensi tersebut berdampak pada penurunan harga jual produk atau jasa kepada konsumen. Dan yang kedua adalah differentiation strategi, yang merupakan suatu strategi di mana perusahaan mengembangkan produk atau layanan yang berbeda dengan kompetitornya. Membedakan produk-produk, katakanlah penjual A membuat produk seperti sepatu dengan warna yang monokrom aja, kita membuat
dengan warna-warna pastel dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah innovation strategi, yaitu memperkenalkan layanan dan produk baru, serta menambah fitur-fitur baru terhadap produk yang sudah ada, atau mengembangkannya cara baru dalam menghasilkan produk dan jasa-jasa tertentu. Dan yang keempat adalah kita masuk ke operational effective strategi, yaitu dengan meningkatkan aktivitas operasional yang terkait dengan bisnis proses internal sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Dan yang terakhir adalah customer orientation strategy, strategi untuk fokus kepada kepuasan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan yang diberikan. Ini terkait juga dengan CRM, yaitu Customer Relationship Management, dengan tujuan agar konsumen akan kembali menggunakan produk atau layanan tersebut. Dan ya, begitu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau banyak kurangnya. Terima kasih sekali lagi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.